Sejarah feminisme di dunia. Feminisme mulai dikenal dan muncul pada sekitar abad ke-18. Menurut Juna Hanam, feminisme dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap adanya ketidakseimbangan antara dua jenis kelamin, keyakinan bahwa kondisi wanita terbentuk secara sosial dan dapat diubah, serta penekanan pada otonomi wanita. Sejarah feminisme ini dibagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1860 sampai 1920. Gelombang ini ditandai dengan terbitnya tulisan Mary yang berjudul The Vindication of the Right of Women, yang menyerukan kesetaraan pendidikan perempuan. Fokus dalam gelombang ini adalah untuk melawan pandangan bahwa wanita itu lemah. Gelombang kedua terjadi di antara tahun 1960 sampai 1970-an. Gelombang ini ditandai dengan terbitnya The Feminism Mystique, diikuti dengan berdirinya National Organization for Women pada tahun 1966. Pada gelombang ini adanya juga penegasan bahwa yang kodratnya adalah jenis kelamin, bukan gender. Gelombang yang ketiga adalah tahap postfeminisme. Pada tahap ini, perempuan mulai melihat seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh perempuan hanya mewakili beberapa golongan perempuan saja dan masih ada sekat berupa ras dan juga kelas. Sejarah feminisme di Indonesia. Sejarah feminisme di Indonesia ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, sejarah kolonial yang terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20-an. Pada era ini perempuan berjuang untuk mendapatkan pendidikan. R.A. Kartini dan Dewi Sartika berusaha untuk memajukan dan mensejahterakan wanita-wanita Indonesia dengan cara mengadakan pendidikan-pendidikan dan sekolah khusus bagi kaum wanita. Yang kedua adalah masa pendudukan Jepang yang terjadi pada tahun 1942. Pada masa ini hanya ada satu organisasi yang diizinkan, yaitu Punjinkai, dengan anggota yang terdiri dari istri para pegawai negeri serta kegiatan dalam hierarki sejalan dengan kegiatan suami. Masa yang ketiga adalah masa Belanda yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1949. Pada masa ini telah adanya Kongres Wanita Indonesia yang menyuarakan upaya yang sama, perbaikan hukum, perkawinan, serta esensi pendidikan untuk perempuan. Wanita Indonesia juga harus menyokong Indonesia merdeka pada saat ini dengan cara bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya sampai Belanda dikalahkan pada tahun 1949. Yang selanjutnya adalah masa pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Ada dua organisasi yang menonjol pada masa ini, yaitu Gerwani dan Wanita Marhen. Organisasi ini menyuarakan tentang suksesnya pemilu, anti pemerkosaan, peningkatan kesadaran perempuan, berantas buta huruf, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini adalah masa yang paling kelam dan pedih karena hilangnya rasa kemanusiaan. Melihat keadaan ini, adanya berbagai gerakan politik anti Orde Baru. Salah satunya adalah organisasi Yayasan Jurnal Perempuan yang lahir pada tahun 1996. Namun sangat disayangkan peranan feminis dalam transisi demokrasi ini sangat jarang dimasukkan ke dalam buku sejarah. Dan yang terakhir adalah era reformasi. Dengan munculnya berbagai problematika yang kompleks akibat demokrasi, lahirlah berbagai organisasi wanita yang tidak hanya membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marginal. Seperti halnya Ratna Sarumpait yang melalui teater dan novelnya menyuarakan tentang demokrasi, hak buruh, perdagangan anak, dan juga toleransi.